Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim mudik dan balik lebaran tahun 2025 ini dan tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Adapun pemesanan tiket angkutan lebaran telah dibuka sejak 4 Februari 2025 sehingga memungkinkan pelanggan untuk merencanakan perjalanan lebih awal. PT Kereta Api Indonesia Persero hingga saat ini terus mematangkan persiapan untuk menghadapi musim mudik lebaran tahun 2025. KAI bersama para pemangku kepentingan perkereta apian juga sudah melakukan serangkaian kegiatan inspeksi dengan menggunakan kereta api inspeksi guna memastikan kesiapan dari berbagai aspek keamanan dan keselamatan menjelang lebaran. Vice President Public Relations PT KAI Persero, Anne Purba mengatakan, KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan guna memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat pengguna kereta api. Di mana saat ini tiket yang tersedia masih berupa tiket reguler untuk perjalanan jarak jauh dengan jumlah kursi yang tersedia pada periode 21 Maret hingga 11 April 2025 diakses by KAI sebanyak 2.877.473 tempat duduk. Penjualan tiket kereta api ini sesuai kebijakan PT KAI yang menetapkan pemesanan tiket bisa dilakukan mulai H-45 keberangkatan. Sementara itu PT KAI juga sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh prasarana dan sarana perkereta apian termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif serta rangkaian kereta untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode angkutan lebaran tahun ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PT KAI siap sambut musim mudik lebaran 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Anne Purba. Beliau adalah Vice President Public Relations dari PT KAI Persero. Halo Ibu Anne, apa kabar? Iya, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh bagaimana update terkini Bu dari persiapan PT KAI dalam menyambut musim mudik lebaran di tahun ini. Ada rangkaian kereta api, sistem persinyalan, kemudian jalur komunikasinya juga nih Bu. Silakan. Ya, jadi pada saat ini memang kita sudah melayani pembelian tiket lebaran dari H-10 dan sampai hari ini berangsur sampai H+2. Dan yang dijual pada saat ini adalah kereta-kereta reguler, sementara untuk kereta-kereta tambahan ini nanti akan kita launch sekitar tanggal 20 atau tanggal 21, karena pada saat ini kami terus mempersiapkan sarana dan prasarananya, termasuk koordinasi dengan pemerintah seperti DJKA dan juga beberapa instansi untuk pemenuhan kereta-kereta tambahan ditambah dengan fasilitas-fasilitas mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah dan instansi yang menggunakan kereta api. Sehingga kepada masyarakat nanti kami akan menyampaikan ada beberapa kereta layanan tambahan dan bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menyiapkan mudik gratis yang disiapkan oleh PT KAI. Baik. Dan ya. Oke, nah bicara mengenai komponen apa saja nih Bu yang menjadi bagian krusial kalau kita lihat begitu selama proses pemeriksaan atau inspeksi yang dilakukan PT KAI itu di bagian yang mana? Ya, jadi kami sebagai operator transportasi kereta api keselamatan adalah yang utama. Sehingga sebelum lebaran ini kami melakukan ramcek. Ramcek ini bekerja sama juga dengan regulator untuk memastikan fasilitas dan standar minimum pelayanan di semua layanan stasiun, prasarana kami. Yang kedua, kami nanti pada tanggal 25 sampai tanggal 27 ada namanya KAIS, Kereta Inspeksi. Kereta Inspeksi ini akan berjalan baik dari jalur utara ataupun jalur selatan yang melalui semua prasarana bekerja sama juga dengan DJKA, KNKT, kemudian kita juga berkoordinasi dengan wilayah kerja kami yang di daerah, sehingga kereta inspeksi ini memastikan daerah-daerah krisis seperti yang berdampak terhadap cuaca ekstrim, kita melakukan joint inspection di lokasi tersebut untuk memastikan keselamatan karena adanya penambahan kereta yang akan dilakukan. Kemudian juga kita di sana juga melakukan safety induction ke semua
petugas-petugas frontliner kami, sehingga kami tetap juga bisa melakukan antisipasi-antisipasi terhadap pelayanan, terutama yang mengutamakan keselamatan. Dan kami juga memetakan dipo-dipo ataupun area-area untuk penyimpanan sarana-sarana yang disiapkan untuk mengantisipasi kelambatan, gangguan, dan yang lain, sehingga ini kita selalu siap gitu 24 jam baik dari sarana prasarana ataupun layanan di dalam melayani pelanggan kami selama libur Lebaran. Setelah itu nanti biasanya kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DJKA, kemudian juga Pemda dan yang lainnya terkait dengan penambahan ataupun proyeksi peningkatan volume penumpang kami ke daerah-daerah tertentu. Baik, cukup banyak nampaknya persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut musim mudik Lebaran tahun ini. Nah, adakah perbedaan dari persiapan dan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, Bu? Iya, jadi kalau dibilang sebenarnya Lebaran ini juga menjadi seperti tugas besar kita setiap tahun ya, walaupun rutin, selalu kita menyiapkan hal-hal baru. Dulu belum ada face recognition, sekarang sudah ada face recognition. Tahun yang lalu sudah ada face recognition, tahun ini kita tambahkan layanan face recognition. Kemudian ada water station yang minum gratis yang akan kita siapkan. Bahkan mungkin ada beberapa program engagement ataupun loyalty kepada penumpang-penumpang kami selama libur Lebaran ini yang kita sedang siapkan. Nanti mereka juga kan mudik itu dalam kondisi puasa dan yang lain. Nah, hal-hal layanan-layanan seperti ini yang nanti perlu kami antisipasi agar ibadahnya juga tidak terganggu walaupun sedang mudik gitu. Kemudian ada layanan-layanan tambahan seperti nanti akan ada beberapa event di beberapa stasiun kami, layanan tambahan yang memang kita siapkan agar semua pelanggan kami ini bisa menikmati libur Lebaran ini. Nah, yang terpenting adalah pada tahun 2025 ini kita juga bersama dengan anak usaha kami, KAI Komuter, karena pada saat ini mereka sudah bisa melayani sampai 1,2 juta penumpang per hari, dan penumpang disabilitas kami juga meningkat. Kami ada melaunching kartu khusus disabilitas sehingga mereka bisa dimudahkan untuk mendapatkan layanan di stasiun ataupun di atas kereta. Oke, itu dia ya. Kalau kita lihat nampaknya juga jalur pendistribusian penumpang kereta jarak jauhnya pun juga sudah disiapkan ya melalui kereta-kereta komuter tadi. Nah, lantas kalau kita bicara jumlah rangkaian kereta nih yang disiapkan PT KAI dalam menghadapi musim mudik Lebaran tahun ini berapa banyak? Akankah sama dengan tahun lalu atau lebih banyak ini, Bu? Iya, proyeksinya akan naik 3-5% ya, terkait dengan jumlah kereta dan area-areanya, lintasnya, ini yang sedang kita siapkan. Sehingga nanti tanggal 20 ataupun tanggal 21 Februari kami bisa mempublikasi itu terhadap masyarakat gitu ya. Tapi yang pasti ada 3 jenis kereta yang akan kita tambah. Itu yang komersil ya, kereta komersil untuk semua kelas dari ekonomi sampai eksekutif. Ada juga kereta yang PSO atau subsidi, dan juga ada kereta-kereta lokal yang kita prediksi ini di antar kota gitu ya, antar kota yang tidak jauh gitu ya, aglomerasi 3-4 jam gitu. Jadi itu kita prediksi juga akan naik seperti di Jawa Tengah dari Jogja, Solo, Semarang, kemudian Malang ke Surabaya. Ini terus kita kaji sehingga nanti kereta-kereta lokal kami ini juga bisa kami tambah untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat jarak pendek. Jadi sampai saat ini 3 kereta itu akan kami tambahkan. Mengenai jumlahnya nanti akan kami publikasi tanggal 20 atau tanggal 21. Baik, nah lantas berapa banyak jumlah tiket yang akan ditawarkan dan kemudian kapan masyarakat bisa mulai memesan tiket kereta api untuk mudik Lebaran? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Andi. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ana Purba. Beliau adalah Vice President Public Relations dari PT KAI Persero. Baik Bu Ana, kalau kita bicara mengenai jumlah tiket, kalau tadi memang akan ada penambahan rangkaian kereta api nih saat
musim mudik lebaran tahun ini. Nah, jumlah tiketnya juga akan bertambah atau bagaimana juga caranya masyarakat untuk bisa memesan tiket tersebut? Iya, yang saat ini memang yang sudah kita siap jual Hmm, adalah tiket-tiket reguler. Ini oke. lebih dari 2,5 juta Hmm, tempat duduk ya untuk kereta jarak jauh gitu. Dan ini kita sudah layani melalui aplikasi kami yang resmi dan hmm, juga website sehingga dimudahkan gitu ya, dimanapun bisa beli tiket, tidak oke. harus ngantri di loket gitu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Hmm, saat ini ada kami lihat isu terkait dengan pencalonan dan yang lain, jangan percaya gitu ya, oke, karena ya. saat ini kereta api ini sudah membuatkan sistem yang bisa mendeteksi terkait dengan hal-hal istilahnya pencalonan tiket ya, karena satu nama itu satu KTP Hmm, dan itu sudah terdaftar di face recognition sehingga ketika melakukan face recognition pasti akan ketahuan apakah tiketnya ini atas nama kita atau tidak. Kemudian juga kita membatasi satu kode booking itu bisa untuk berapa nama itu kita juga batasin ya, sehingga dengan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta ini di musim-musim Lebaran, sehingga persiapan-persiapan untuk tiket ini memang jauh-jauh hari kita siapkan, sehingga kita bertahap setelah nanti reguler selesai, hmm. nanti kita update yang kereta-kereta tambahan supaya nanti masyarakat yang belum bisa mendapatkan tiket reguler mudah-mudahan bisa mendapatkan tiket-tiket tambahan. Baik, dari antusiasme masyarakat pengguna kereta begitu di musim mudik lebaran Iya. tahun ini, proyeksinya akankah lebih tinggi lagi begitu mengingat banyak sekali beberapa tahun terakhir lah, banyak yang sebenarnya masyarakat puas ya dengan layanan, kondisi, keselamatan dan keamanan mereka pada saat menggunakan transportasi kereta api. Iya, kita prediksi memang tetap ya Hmm, naik di angka 3-5% untuk oke. menggunakan kereta api ini. Hmm, Memang ini sangat dipengaruhi berapa lama kita libur selama Lebaran ya. ya, Tetapi kita lihat juga anak-anak yang sekolah juga ya, ini juga mempengaruhi nanti peaknya. Tetapi prediksi kami peaknya itu ada di H-2, H-1 itu memang adalah hari-hari di mana penumpang kami akan banyak gitu ya, paling tinggi di H-2 dan H-1 ini. Tetapi nanti kalau misalkan pun ada kebijakan-kebijakan tertentu, ini sangat mempengaruhi. Namun pada saat ini kami memang memprediksikan antara kenaikannya di angka 3-5% dari tahun sebelumnya. Dan kita juga kan ini berkoordinasi terus ya dengan adanya program-program mudik bersama dan yang lainnya sehingga kami bisa menyiapkan fasilitas sarana dan prasarananya. Jadi hmm, sekitar 3-5% prediksi kami naik. Tapi kan pengalinya sangat besar ya, ya. jutaan, sehingga ini sangat perlu dipersiapkan dengan baik. Ya, bicara mengenai mekanisme pembelian tiket kereta apinya sendiri begitu. Kali Ya, ini lebih banyak ke aplikasi online kah atau masih tetap ada yang offline? iya, kalau tiket kereta Lebaran ini ya hampir tidak ada lagi yang go show karena Oke. biasanya akan kehabisan tiket ya. Hmm, Kecuali yang baliknya, maksudnya hmm, seperti H- Lebaran itu pasti yang diserbu ke arah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Tetapi kalau untuk dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ke Jakarta misalkan itu masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan tiket. Tapi sudah 5-10 tahun ini kita membangun e-ticketing online ini, kita melihat grafik yang menggunakan aplikasi ini sudah semakin banyak, bahkan kalau di hari-hari tertentu sudah 100% online sudah habis tiketnya gitu. Jadi wow, kalau reguler oke. kami kemarin, peaknya hari Selasa kemarin itu di H-2 dan H-1-nya, ini sudah habis untuk tiket-tiket regulernya secara online dibeli oleh masyarakat. Sehingga memang ini memudahkan aksesnya ya, sehingga mereka tidak perlu antri di stasiun untuk mendapatkan tiket kereta. Baik, Bu Ana. Nah ini yang cukup menarik nih dan Ya, sensitif kalau kita bicara mengenai harga jual tiketnya nih untuk ya, mudik lebaran kali ini. ya. Apakah ada kenaikan, kemudian berapa besar kenaikannya atau stabil harganya? 5 tahun terakhir Ya, kereta api belum pernah naik untuk tarifnya ya, karena kita oke. juga diatur oleh undang-undang juga dan pada tahun ini tidak ada kenaikan harga tiket kereta karena kita Hmm, dibatasi untuk membuat tiket batas bawah dan batas atasnya itu memang
sangat ditentukan oleh regulator. Oke. Nah, ini yang kita sebut ya, bahwa sebenarnya dengan dibatasin pun ini variatif harganya. Kalau yang subsidi itu ke Surabaya aja itu masih di bawah 150.000 gitu ya. Wow, Jadi oke. tergantung kita milihnya mau naik yang kereta subsidi, ekonomi juga ada yang komersil, ada juga yang eksekutif. Ini juga sekarang kan banyak ya, ada luxury, ada compartment, ada panoramik, dan nanti akan ada beberapa kereta seperti Java Priority yang kita jalankan seperti Nataru. Orang sudah merasa liburan di atas kereta, itu kan banyak tawaran-tawaran, sehingga hal-hal inilah yang kita buatkan untuk peningkatan layanan sehingga masyarakat ini bisa terlayani di semua kelas dengan harga yang sangat variatif. Baik, dan rata-rata dari jenis kereta ini semuanya ludes terjual nih kalau kita cermati dari beberapa tahun tadi, kalau misalnya ada kereta subsidi, ekonomi yang Ya. komersial, kemudian ada yang eksekutif juga begitu, Bu. Betul, jadi kereta yang pertama habis itu pasti yang subsidi ya, Oke. karena sangat terjangkau sekali dan peran pemerintah di situ sangat luar biasa memberikan subsidi. Kemudian kereta ekonomi, menarik, kereta ekonomi ini sangat jauh lebih meningkat peminatnya. Kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan kereta-kereta baru untuk kereta ekonomi. Kalau dulu seatnya itu 102 seat gitu ya, agak sempit. Sekarang kan kereta ekonomi ini udah tinggal 72 seat, hampir Oke. sama dengan Iya, iya. layanan eksekutif gitu ya. Hanya eksekutif lebih lengang sedikit gitu untuk kakinya gitu ya. Tetapi saat ini seperti Nataru kemarin juga ekonomi ini memang diburu gitu ya, karena layanan bangku dan yang lainnya itu sudah sangat baik sekali peningkatannya, sehingga ekonomi komersil pun menjadi kereta-kereta favorit saat ini untuk penumpang. Baik, nah lantas relasi mana saja yang paling banyak diminati? Kemudian mitigasinya apa yang dilakukan, mengingatkan di daerah tertentu jumlahnya membludak, kemudian persiapan keretanya akan juga lebih banyak di relasi tersebut atau tidak? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, Bu Ana. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ana Purba. Beliau adalah Vice President Public Relations PT KAI Persero. Baik, nah bicara mengenai relasi yang paling banyak diminati kalau kita cermati dari beberapa tahun terakhir, apakah ini masih menjadi primadona nih oleh masyarakat pengguna kereta saat mudik lebaran, Bu? Ya, kalau kita lihat ya dalam posko ini kan kita menentukan 22 hari ya. Ini kita untuk masa angkutan lebarannya itu mulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April 2025. Ada top 5 stasiun yang sangat favorit berdasarkan survei dan juga berdasarkan pembelian tiket pada saat ini, dan juga kita proyeksikan dibandingkan dengan tahun yang lalu juga, Pasar Senen akan menjadi keberangkatan paling tinggi gitu ya. Kemudian nanti tujuannya seperti Jogja juga akan sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah Surabaya Gubeng, kemudian baru Bandung, dan akhirnya Semarang gitu. Jadi ini Jogja ini juga melingkupi Solo ya. Jadi tujuan yang paling banyak saat ini kita melihatnya adalah Pasar Senen Jogja Solo gitu. Ini yang paling tinggi. Kemudian Pasar Senen Surabaya Gubeng. Kemudian ada movement dari Jakarta ke Bandung, kemudian juga dari Bandung ke Jogja Solo ini juga cukup tinggi sekali, dan yang terakhir adalah tujuan Semarang. Nah, ini adalah area-area favorit karena kita mengetahui juga ya Jogja Solo saat ini memang menjadi destinasi favorit baik di weekend, long weekend, libur sekolah, Nataru, dan juga Lebaran ini gitu ya, sehingga memang ada penambahan seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti untuk arus kembalinya Pasar Senen menjadi tujuan utama, dan juga ada Gambir, dan juga prediksi kami nanti Jogja Surabaya, Semarang Surabaya juga akan banyak melakukan perjalanan di masa-masa Lebaran tahun 2025 ini. Baik, nah lantas langkah mitigasi PT KAI untuk mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan kereta api, begitu berkaca dari beberapa kejadian sebelumnya ini,
apa yang sudah disiapkan begitu? Mengingatkan frekuensinya akan sangat tinggi, kemudian aktivitas pergerakan penumpangnya juga luar biasa sekali di momentum ini. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya persiapan-persiapannya itu kan ada ramcek tadi itu ya. Ya. Ramcek itu adalah pengecekan semua fasilitas-fasilitas di prasarana ataupun sarana, terutama juga terkait dengan minimum pelayanan, standar minimum pelayanan di stasiun-stasiun yang tentunya ini akan berkaitan dengan keselamatan. Kemudian kita juga akan melakukan inspeksi kereta, artinya kita naik turun di rel, di area yang diprediksi mungkin akan ada cuaca ekstrim dan yang lain, sehingga kita bisa mitigasi lebih awal. Itu juga bekerja sama dengan DJKA dan juga KNKT seperti biasanya, dan berkoordinasi dengan kewilayahan area tersebut gitu ya. Jadi nanti tanggal 25 sampai tanggal 27 kami akan melakukan kereta inspeksi dari rel ke rel, stasiun ke stasiun, sampai ke stasiun terkecil. Itu 2 tim dari utara dan juga dari selatan. Kemudian kita juga akan membuat namanya posko selama 22 hari, di mana petugas-petugas kantor pusat pun itu akan terjun langsung melayani masyarakat, baik di stasiun ataupun pusat pengendalian operasi kami, Dipo, kemudian juga Balayasa. Ini akan ada posko di area-area yang memang sudah ditentukan. Kemudian untuk antisipasi gangguan sarana ini, kita sudah membuatkan skema gitu ya. Ada gangguan, kemudian misalkan ada yang namanya kejadian luar biasa gitu ya. Oke. Ini juga kita antisipasi gitu ya, untuk menyiapkan sarana-sarana cadangan di beberapa lokasi yang sudah kita mapping untuk penentuan lokasinya. Kemudian juga peningkatan keamanan dan keselamatan ini kita berkoordinasi dengan TNI Polri juga gitu ya, terkait dengan keamanan kita di dalam melakukan perjalanan libur Lebaran ini, karena memang cukup signifikan untuk orang mudik dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sehingga kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI juga, sehingga kami bisa bersama-sama mengamankan libur Lebaran kali ini. Kemudian peningkatan aksi keselamatan pada saat ini kita tingkatkan terus gitu ya, ditambah memang seperti cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir ataupun beberapa minggu terakhir dan nanti akan ada diprediksi oleh BMKG. Ini juga sudah dilakukan penggantian rel, kemudian juga upgrade prasarana kami di beberapa wilayah seperti Cirebon, ini juga terus dilakukan. Jadi ada 8 langkah yang terus kita lakukan menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan masyarakat untuk libur Lebaran nanti. Baik, luar biasa sekali begitu ya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh PT KAI untuk bisa melancarkan, menjamin keamanan, keselamatan nih para pengguna ya kereta api pada saat mudik Lebaran tahun ini. Lantas harapan Bu, himbauan nih kepada masyarakat yang akan menggunakan kereta api untuk perjalanan mudik apa saja? Ya, kepada pengguna jasa kereta api, kami berharap libur Lebaran ini adalah libur yang bisa berkesan, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang memang kita cintai, dan kami di KAI siap melayani Bapak Ibu untuk mengantarkan mudik Lebaran ataupun nanti sampai kembali. Utamakan keselamatan dan kami siap melayani 24 jam apapun kendalanya ke kontak center kami di 021121, dan di stasiun pun kami melalui petugas-petugas kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Utamakan keselamatan dan hiraukan himbauan-himbauan dari petugas kami agar kita bisa sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan libur Lebaran tahun 2025 ini. Baik Ibu Ana, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Sukses Bu untuk penyelenggaraan musim mudik Lebaran PT KAI Persero di tahun 2025 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Bu. Salam sehat. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini.